Dennis Lim Setiawan, yang lebih dikenal sebagai Koh Dennis Lim, lahir pada 26 November 1991 di Bogor, Jawa Barat. Ia adalah seorang pendakwah atau ustaz asal Indonesia yang berasal dari keturunan Tionghoa. Sebelum menjadi ustaz, ia pernah bekerja sebagai bandar judi di Thailand. Tempat perjudian bukan sekadar usaha, melainkan juga tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lingkungan yang dikenal Dennis sejak kecil adalah dunia yang dipenuhi dengan kilauan uang, risiko, dan kemenangan instan. Seiring bertambahnya usia, Dennis tidak hanya mewarisi tradisi keluarganya, tetapi juga meningkatkan kemampuannya dalam mengelola operasi perjudian baik secara online maupun offline. Ketika usahanya mengalami kebangkrutan, ia bekerja untuk bandar judi terbesar di Thailand dan menjadi salah satu bandar judi paling sukses di daerahnya. Namun, hidup ini tidak sepenuhnya membawa kebahagiaan. Di balik tumpukan harta dan kemewahan, Dennis sering merasakan kekosongan. Rasa bersalah mulai menghantuinya ketika ia melihat banyak orang kehilangan segalanya akibat kecanduan judi. Namun saat itu, ia belum tahu arah yang harus diambil. Setiap kali terbangun karena mimpi buruk atau gelisah, hal pertama yang dilakukannya adalah mengambil ponsel untuk mengecek saldo, berharap uangnya masih banyak. Meskipun merasa stres, saya tidak tahu kenapa merasa gelisah, ungkap Dennis Lim. Yang pertama kali terucap setiap kali berbicara adalah saya stres, meskipun penghasilannya dari judi mencapai 8 miliar per bulan bersih. Untuk bisa tidur, ia perlu obat. Karena jika tidak minum, ia tidak bisa tidur sama sekali. Jika itu sumber kebahagiaan, kenapa saya tidak bahagia? Kenapa orang yang lebih kaya dari saya juga tidak bahagia? Lanjutnya, segalanya berubah pada suatu malam yang tak terduga. Dalam keheningan malam, Dennis secara tidak sengaja menemukan sebuah video kajian Islam yang disampaikan oleh A.A. Jim, seorang pendakwah terkenal dari Indonesia. Kata-kata penuh hikmah dari kajian tersebut menggugah hati Dennis. Ia merasa seolah terbangun dari tidur panjang. Apakah ini yang disebut kehidupan? Pertanyaan itu terus berputar dalam pikirannya. Dennis memutuskan untuk mendalami Islam lebih jauh. Ia mulai mempelajari Al-Quran, mendengarkan ceramah, dan berdiskusi dengan para ulama. Semakin ia memahami ajaran Islam, semakin kuat keinginannya untuk meninggalkan dunia perjudian. Keputusan itu tidak mudah, karena ia harus berhadapan dengan tekanan keluarga, kehilangan sumber penghasilan, dan melepaskan gaya hidup mewahnya. Dengan tekad yang kuat, Dennis akhirnya meninggalkan semua bisnis judinya. Tidak hanya itu, ia memilih jalan yang lebih besar, berdakwah. Ia merasa bahwa pengalaman hidupnya bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Dennis mulai berbagi kisahnya di berbagai komunitas, memperingatkan tentang bahaya perjudian, dan memberikan harapan bagi mereka yang terjebak dalam dunia gelap tersebut. Kini Dennis Lim dikenal sebagai seorang ustaz yang rendah hati. Ia sering berdakwah, membimbing masyarakat, dan memberikan wawasan tentang dampak buruk perjudian. Dari seorang bandar judi, ia bertransformasi menjadi sosok yang menginspirasi banyak orang untuk berubah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Hidup itu bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa dekat kita dengan Tuhan. Saya menemukan kebahagiaan sejati bukan dalam uang, tetapi dalam iman, kata Dennis dalam salah satu ceramahnya. Berikut adalah nasihat yang dapat diambil dari perjalanan hidup Dennis Lim untuk para pecandu judi. 1. Kenali kehancuran yang dibawa judi. Judi itu bukan permainan, melainkan jebakan. Saat Anda menang, Anda merasa ingin menang lebih banyak. Saat kalah, Anda terus mengejar kerugian. Akhirnya, Anda kehilangan segalanya. Uang, waktu, bahkan keluarga. 2. Hadapi kenyataan hidup. Berhenti mencari pelarian dari masalah dengan berjudi. Itu bukan solusi, melainkan pengganda masalah. Hadapi hidup dengan keberanian, dan carilah solusi yang nyata. 3. Cari makna kehidupan. Ketika saya meninggalkan judi, saya merasa kosong. Tapi itu membuat saya menemukan makna hidup yang sebenarnya. Beribadah, membantu sesama, dan mencari ridha Tuhan. Kehidupan sejati dimulai saat kita menyadari tujuan kita. 4. Berhenti sebelum terlambat. Berjudi hanya akan membawa kehancuran pada akhirnya. Sebelum kehilangan segalanya, berhentilah sekarang. Tidak ada kemenangan sejati dalam judi. Buka pintu untuk perubahan. Saya dulu berpikir bahwa hidup saya tidak bisa diubah, bahwa judi adalah takdir saya. Tapi itu salah. Setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Anda hanya perlu keberanian untuk melangkah dan mencari pertolongan. 6.
Dekatkan diri kepada Tuhan. Judi membawa saya jauh dari Tuhan, tetapi iman membawa saya pulang. Jika Anda merasa terjebak, berdoalah. Mohon bimbingan dan kekuatan. Tuhan selalu ada untuk mereka yang ingin berubah. 7. Jauhi lingkungan yang buruk. Lingkungan saya dulu mendorong saya terus berjudi. Ketika saya memutuskan berubah, saya harus menjauh dari orang-orang yang masih terjebak dalam dunia itu. Carilah lingkungan yang mendukung perubahan Anda. 8. Bangun kehidupan baru. Jangan hanya berhenti berjudi, tetapi bangun kehidupan yang baru. Temukan pekerjaan halal, mulai usaha kecil, atau bantu orang lain. Hal-hal kecil yang baik jauh lebih berarti daripada uang yang didapatkan dengan cara buruk. Nasihat ini mengajak para pecandu judi untuk merenungkan pilihan mereka, menyadari konsekuensi dari tindakan mereka, dan memulai langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Dan Dennis Lim sering membongkar rahasia di balik dunia judi online, agar masyarakat memahami bahayanya. Berikut adalah penjelasan sederhana dari apa yang biasa ia ungkapkan. 1. Sistem judi online dirancang untuk membuat pemain kalah. Judi online bukan tentang keberuntungan, tetapi tentang sistem yang sudah diatur. Anda mungkin menang di awal untuk memancing Anda bermain lebih banyak, tetapi akhirnya sistem akan membuat Anda kalah. Pemilik judi selalu menang. 2. Keuntungan hanya untuk bandar, bukan pemain. Semakin lama Anda bermain, semakin besar peluang bandar mengambil uang Anda. Pemain tidak pernah benar-benar bisa mengalahkan sistem, karena semuanya dirancang untuk keuntungan mereka. 3. Bonus dan promosi adalah umpan. Mereka menawarkan bonus besar atau hadiah menarik, seperti ponsel, motor, bahkan uang tunai. Tapi itu hanya umpan agar Anda terus bermain. Pada akhirnya, Anda akan kehilangan lebih banyak daripada yang Anda dapatkan. 4. Judi online mengandalkan psikologi pemain. Mereka tahu bagaimana memanipulasi emosi Anda. Ketika Anda menang, mereka membuat Anda merasa ingin mencoba lagi. Ketika kalah, mereka memberi Anda harapan untuk mengembalikan uang yang hilang. Ini adalah perang psikologis kelima. Keamanan palsu. Banyak situs judi online mengklaim bahwa data Anda aman, tapi kenyataannya, data Anda bisa saja disalahgunakan atau dijual untuk kepentingan lain. Anda tidak pernah benar-benar aman di dunia judi online. 6. Kecanduan yang tidak terlihat. Judi online seringkali membuat orang tidak sadar bahwa mereka sudah kecanduan. Karena mudah diakses melalui ponsel, orang terus bermain kapan saja dan di mana saja, tanpa merasa mereka sedang kehilangan waktu dan uang. 7. Menghancurkan kehidupan secara perlahan. Banyak pemain yang awalnya hanya iseng, tetapi akhirnya kehilangan tabungan, menjual aset, bahkan berhutang. Judi online adalah perangkap yang perlahan-lahan menghancurkan hidup Anda. Dengan membongkar rahasia ini, Dennis Lim berharap masyarakat menjadi lebih waspada terhadap bahaya judi online dan menjauhinya sebelum terjebak lebih dalam.